Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dilantunkan oleh Kakanda Mahlil Furqan. Kepada Kakanda Mahlil Furqan, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum qad sa'alaha qawmun min qablikum summa asbahu biha kafirin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Wahai cendekia muda muslim Indonesia, sadarlah akan kewajiban suci membina warga muslim Indonesia menjadi tiang utama negara. Mari menegakkan kebenaran dan keadilan, membangun negara, menciptakan masyarakat muslim sejati penuh hikmah, berkibar panji bulan bintang, menghias langit Nusantara. Itulah
perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Dasar pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah Rasul, simbol semangat perjuangan, kebahagiaan sejati. Acara selanjutnya, sambutan. Adapun kata sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana kepada Kakanda Aswandi, dipersilahkan. Yang saya hormati Pembina Dr. Amiruddin, yang saya hormati Ketua Umum Abangda Anhar Tanjung, yang saya hormati tamu kehormatan kita yaitu Abang Agus. Beliau datang jauh-jauh dari Indonesia bagian barat, itu Kalimantan Barat. Beliau adalah Ketua Umum DPW Kalimantan Barat. Dan saya hormati seluruh Ketua DPW se-Indonesia dan DPT seluruh Indonesia. Yang saya hormati Korps Brigade CMMI dan Korps Muslimah CMMI yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan terakhir, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus DPP, DPC, DPW yang hadir pada kesempatan hari ini. Adapun kegiatan hari ini adalah kegiatan milad ketiga Cendekiawan Muda Muslim Indonesia dengan kita merajuk tema adalah maju bersama menuju Indonesia damai dan sejahtera. Bagaimana CMMI ke depan memberikan warna yang indah bagi perjalanan organisasi, memberikan kontribusi kepada negara Indonesia, bagaimana Cendekiawan Muslim melahirkan intelektual muda, walaupun di ruangan ini adalah orangnya muda senior, tapi saya yakin jiwanya tetap muda membara. Dan saya ingat satu kata itu, bahwa kalau di ruangan ini banyak perempuan, artinya banyak melahirkan cendekiawan muda yang intelektual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum CMMI Tidak Anhar, tamu kehormatan kita juga dari jauh, dari Pontianak, Abang siapa Bang? Abang Agus, juga para pengurus sekalian CMMI yang saya hormati, yang kali ini sedang memiladkan atau milad yang ketiga. Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan saat ini berjalan dengan lancar, amin amin ya rabbal alamin. Saya melihat CMN ini cukup tumbuh dan berkembang sebagai organisasi, maka sekiranya harapan saya sebagai pembina tentu tidak berlebihan, tapi bagaimana CMN ini bisa memberikan warna yang baru terhadap organisasi-organisasi sebagaimana organisasi kepemudaan dan organisasi keislaman. Pada lagi saya mengucapkan selamat milad CMNI yang ketiga dengan bismillahirrahmanirrahim. Milad CMNI yang ketiga dinyatakan dibuka. Nah, kritik saya bagaimana CMNI itu harus juga memberikan warna di sekolah-sekolah, di kampus-kampus gitu. Kampus-kampus, di pesantren, karena kan dari lirik marsnya aja kan sudah luar biasa. Ya, jadi itu selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberikan kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Aminuddin yang sudah memberikan prakata sambutan dan nasihatnya. Yang saya hormati, di sini ada Mas
Setio saya suruh maju depan, enggak Mas, di sini aja katanya. Nah, Mas Setio ini sepupunya dari Pak Jokowi. Nah, beliau sepupunya dari Pak Jokowi dan juga Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina di bawahnya Bang Troy. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum DPW CMMI Kalimantan Barat, Bang Agus, jauh-jauh beli tiket dari Kalimantan hadir di sini. Nanti saya ingin menyampaikan unek-unek di wilayah Kalimantan. Yaudah, silahkan nanti kita kasih khusus waktunya. Dan juga tadi Ketua Dewan Pembina kita kirim salam. Beliau harus berangkat, ada tugas negara, jadi nggak bisa ditinggal katanya. Makanya diwakilkan sama Bang Mas Setio. Jadi yang saya hormati, ada juga saya lihat yang Ketua DPD CMMI Jakarta Utara, Nika Ningrum. Jadi hadir juga DPD CMMI Bogor Raya. Ketuanya Mas Ferry, ini Mas Aji. Sekretaris ya? Ya, makasih. Dan juga hadir dari Depok ini, ketua dari Depok. Nah, anggota-anggotanya dari sini kan banyak yang dari Depok. Itu saudara Muhammad Jupri. Dan di sini juga ada Waketum. Ini Waketum kita, Bang Midun Makat. Dan juga ada bidang hukum dan HAM, Mas Robo Mahu. Jadi tersuksesnya acara ini tidak terlepas dari perannya panitia Saudara Dinda Aswandi. Terima kasih atas persiapannya sama Japan. Dan juga bendahara umum kita. Nanti mana Saudara Randy Julian? Ini kalau nggak ada bendahara ini jalan nih acara. Dan nanti juga di perjalanan Ketua KNPI. Jadi CMMI ini banyak orang yang bertanya. Saya melihat tadi ada juga yang menanyakan, ini sayapnya apa namanya, ICMI nggak? Yang jelas CMMI ini nggak ada kaitannya dengan ICMI. Dia lahir di tanggal 25 September 2019 kemarin. CMMI ini berasaskan itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang sebagai pedoman hidup saya tetap Al-Quran dan hadis itu wajib. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, menjelang 2024, sesuai dengan tujuannya lahirnya CMMI itu sendiri, menyiapkan generasi yang mempunyai SDM yang akan memimpin setiap instansi atau kepemimpinan di berbagai lini. Artinya bukan cuma di eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya, semua lini. Nah, makanya dari itu kemarin kita udah bikin draft kolaborasi antara lintas mazhab itu. Nah, mulai dekat-dekat ini kita akan adakan yang namanya pekaderan, supaya CMMI ini tetap berjalan sesuai yang kita harapkan. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Yang jelas di CMMI itu lintas mazhab, semua organisasi partai politik juga ada di kita. Jadi satu kepentingan itu nggak bisa masuk. Nah, kalau misalkan semuanya kompak, terima dan masuk akal, mungkin bisa diterima. Nah, mungkin itu dulu. Sekian.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terakhir yang kita ucapkan adalah salam Pancasila. Jadi mohon izin, yang pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh CMMI kepada kami, yaitu perwakilan wilayah Kalimantan Barat, untuk memberikan sepatah dua patah kata di event nasional ini. Yang kedua, kami mengucapkan pertama pada yang terhormat perwakilan Dewan Pembina CMMI, yang terhormat Ketua Umum DPP CMMI Pak Anhar, yang terhormat juga Wakil Ketua Umum, yang terhormat Ketua Panitia, yang terhormat para ketua yang baru dideklarasikan dilantik hari ini. Ada 3 ketua baru, yaitu Ketua Brigade, Ketua Gerakan Kemanusiaan, dan Muslimah. Tak lupa kami ucapkan juga kepada Bendung yang sudah berdarah juga untuk acara ini. Terima kasih. Kami ucapkan motto visi misi hidup saya itu stay hungry and stay foolish. Itu kira-kira artinya dalam bahasa kita itu tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Jadi mohon izin, itu dulu saya memperkenalkan diri. Saya status udah menikah, anak 2. Alamat saya di Kalimantan Barat. Anggota CMMI yang mungkin berkenan main ke sana, saya jemput di bandara. Nanti saya juga bermimpi suatu ketika milad akan kita adakan di kampung saya. Nanti saya undang. Saya sebenarnya datang ke sini mewakili Ketua Umum DPP
KNPI, maksudnya mewakili DPP KNPI selaku ketua umum. Dan karena di sini perwakilan dari CMMI itu banyak sekali, saya lihat ini kesetaraan gender yang luar biasa ini Bang. Jadi menurut saya Bang Anhar ini sudah membantu meningkatkan quality gender di Asia. Karena di Asia Indonesia nomor 1 yang terendah. Nah, semangat sekali saya begitu masuk, ternyata banyak sekali perempuan-perempuan hebat, cendekia hebat yang luar biasa. Hari ini selain mengurusi beberapa kegiatan sebagai seorang perempuan, tapi mau juga berorganisasi. Itu kan yang masih perempuan berpikir, untuk apa ya perempuan masih berorganisasi. Tapi kan namanya cendekiawan. Apapun yang kita sudah pernah lakukan, yang sudah pernah kita pelajari, pasti tentunya kan ini menjadi salah satu pemikiran kita untuk bisa nantinya menjadi inspirasi kepada yang lain. Nah, semoga CMMI dengan milad yang ketiga dari semua kegiatan dan gerakannya serta program kerja bisa menjadi inspirasi dan menjadi role model untuk pemuda di Indonesia. Tepuk tangan untuk CMMI. Karena bagaimanapun juga CMMI ini kan cendekiawan, yang dimana intelektual sangat luar biasa, pastinya sudah dijamin. Karena ternyata mentor saya ini ketua umumnya. Jadi bagaimanapun juga apapun yang menjadi inisiasi, apapun yang menjadi kegiatan, yang menjadi program kerja, tentunya ini bisa menjadi contoh ataupun role model untuk anak muda yang berada di luar sana, yang tidak hanya tergabung di dalam CMMI. Saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI tentunya sangat berbangga hati sudah diberikan kesempatan bisa bertatap muka dengan seluruh pengurus DPD dan DPW dari CMMI, dan ini menjadi kesempatan yang akan saya sampaikan kepada seluruh pengurus saya. Kami siap juga untuk berkolaborasi dalam hal menjalankan program. Karena membangun pemuda dibutuhkan kolaborasi yang masif, keseriusan, meskipun itu adalah kegiatan yang kecil dan intensitasnya tinggi, itu akan berefek sesuatu yang besar untuk anak muda tentunya. Jadi saya tidak banyak memberikan sambutan karena menurut saya di sini senior-senior, bahkan saya yang harus berguru ilmu, karena saya kebetulan hari ini adalah ketua umum termuda juga, 29 tahun usia saya. Dan saya memang sudah berkeluarga, punya 2 anak, tapi saya tetap memfokuskan diri saya untuk berorganisasi, dan saat ini saya masih mahasiswa aktif di Universitas Indonesia S2. Jadi ini melakukan sesuatu kegiatan yang memang harus membagi waktu, tapi tetap saya fokus terhadap apa yang saya lakukan. Itu kehebatannya perempuan. Jadi kalau Margaret Thatcher sampaikan, jika ingin menyelesaikan urusan bangsa dengan cepat serahkan kepada laki-laki. Tapi jika ingin menyelesaikan urusan bangsa, negara, rakyat, ekonomi, dan lainnya selesai secara bersamaan, serahkan pada kita perempuan. Luar biasa. Jadi perempuan bisa fokus dalam hal lebih dari satu. Kalau laki-laki sambil nyetir aja diganggu anak pasti marah-marah. Kalau kita sambil nyetir itu anak bisa melakukan akrobat apapun gitu. Nah itu perbedaannya kita. Jadi kita bisa sambil bicara tapi sambil mendengarkan apa yang orang lagi bisikin gitu. Mbak, hati-hati ya, ada ketua dari Kalbar. Oke. Mbak, hati-hati ya, ini ada pemuda-pemuda yang hebat, ada tokoh-tokoh di samping kanan, samping kiri, di belakang. Oke, jangan keceplosan Mbak. Keceplosan apa? Takutnya agak mental katanya. Gak, itu bercanda saja. Tapi itu menjadi satu kehebatan seorang perempuan, dan saya mencoba membuat satu perubahan yang dimana perempuan tidak hanya bisa melihat yang kepemimpinannya hanya di skup kecil, tapi di skup internasional. Sebelum saya menjadi seorang seorang ketua umum, saya sudah beraktivis dari 2012. Saya juga seorang putri pariwisata sebelumnya untuk DKI Jakarta, sampai dikirim ke Miss Asia saat itu di Korea. Tapi sebelumnya saya SMA seorang atlet. Jadi sebenarnya dunianya tuh agak berbeda ya, atlet, jadi putri, jadi aktivis saat ini sebagai ketua umum. Tapi hal ini saya nikmati dan saya jalankan, semuanya juga saya lakukan
bukan serta-merta saya mendapatkannya dengan mudah gitu. Jadi saya banyak belajar juga untuk bagaimana bisa menjadi seorang atlet, bisa pakai high heels, dari sudah pakai high heels menjadi seorang putri, dan saya harus bisa kembali lagi menjadi seorang aktivis. Nah itu kan juga kalau pakai high heels sulit ya saat itu. Kalau pakai high heels nggak mungkin saya naik mokom pakai high heels, dicengin teman-teman saya. Jadi saya saat itu selalu beradaptasi dan saya banyak belajar hal itu. Saya berapa kali saya mencoba banyak kegagalan, tapi kegagalan itu bukan satu menjadi harapan yang tidak akan terjadi, dan itu bukan menjadi satu hal yang membuat saya berhenti di situ, tapi itu menjadi motivasi untuk diri saya, menjadi motivasi untuk membangun pikiran saya, menjadi motivasi untuk membangun semangat saya. Karena I'm a leader for myself, saya adalah pemimpin untuk diri saya. Terima kasih. Dan untuk menambah kehikmatan pada acara Milad ketiga Cendekiawan Muda Muslimin Indonesia, sore hari ini marilah sama-sama kita dengarkan lantunan-lantunan doa yang akan dikhalifai oleh Abangda Mahlil Fukron. Kepada Abangda kami persilahkan. Buat seluruh hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan pada hari yang berbahagia ini ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Milad CMI terus maju dan selalu berkarya untuk Indonesia. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamat ya Allah, salamatan fid din والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغافرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.